Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adelin Vinda Septiani, ada juga Anissa Fauzia dan juga Rodotul Maimanah. Kami dari 2018. Di sini kami dari SC tahun 2021 akan melakukan tutor untuk kalian untuk mata kuliah Teori Statistika 1, yaitu UAS. Kalau seandainya nanti kalian ada pertanyaan, nanti kalian bisa hubungin salah satu di antara kita. Oke, langsung aja dimulai. Pertama dari Rodatul Maimanah atau Ana. Halo, kenalin ya, aku Ana, panggilnya Ana aja. Salam kenal semuanya. Di sini aku mau bahas nomor 1 dulu ya. Diasumsikan bahwa variabel X memiliki fungsi densitas berikut. Nah, ini fungsi densitasnya. Nah, terus ditanya ini, fungsi densitas dari hasil transformasi Y sama dengan min ln 1 min X pangkat alfa. Nah, di sini kan kita kalau mau transformasi kan dari bentuk yang pertamanya itu kan dia bentuknya X. Nah, kalau kita mau transformasi ke bentuk Y, maka kita bentuk dulu cari inverse-nya. Kalau ya inverse-nya atau bentuk dari X sama dengannya. Nah, di sini ada Y sama dengan min ln sekian. Nah, ini minusnya itu pindah. Terus kan dia kan ln ya. Kalau ln itu kan dia pangkatnya kan E ya, di sini bilangan kecilnya. Nah, berarti ini E min Y sama dengan 1 min X plus A, 1 min X pangkat A. Nah, dia pindah, lalu dapatkan nilai X-nya itu sama dengan sekian. Nah, kalau udah didapetin dari nilai X sekian, kita ada punya dua cara nih. Cara yang pertama yaitu kita pakai rumus langsung. Jadi kalau misalkan pengen suka yang ngapalin rumus, langsung aja masukin dari rumus densitas Fy sama dengan Fx. Nah, masukin inverse-nya, terus kita lihat dari turunannya. Nah, kan kita punya fungsi densitasnya itu, fungsi densitasnya itu kan kayak gini ya, AB, terusannya X, sekian, nah masukin sini AB, masukin, X-nya itu kita ganti dari nilai ini, X-nya. Nah, ini kan X pangkat A-1. Nah, ini ganti nilai X-nya. Terus di sini 1 min X pangkat A, X-nya juga kita ganti, pangkat B-1, terus kita masukin dari turunannya si ini. Nah, masukin, terus kita hitung kayak biasa aja. Di sini bisa dicoret A-nya, terus ini juga dia bisa, lihat, bisa lah ya ini, tinggal dimasuk-masukin, nah coret aja gitu. Nah, didapatkan nilai hasilnya itu B kali E min BY. Nah, buat nanti batasnya itu juga sama, tinggal substitusikan saja dari sini. Misalkan dia kan X itu sama dengan 0, masukin aja nih X-nya 0 berapa. Atau ke sini masukin X-nya 0. Berarti kan min ln 1 min 0 berapa? Berarti ln 1 itu kan 0. Nah, berarti masukin batasnya bawahnya itu 0. Terus masukin lagi nih 1 dia. Nah, min ln 1 min 1. Nah, masukin nilainya 1, kan berarti ln 0 tuh nggak ada kalau nggak salah. Tapi kalau mandi substitusi ke sini dia hasilnya plus tak hingga. Nah, ini buat cara yang pertama. Buat cara yang kedua, ini buat misalkan teman-teman lebih suka cara yang nggak terlalu suka ngapalin rumus gitu. Kan dia pakai rumus ya kalau cara pertama. Nah, cara yang kedua itu kita lihat dari, kan diketahuinya dia itu fungsi dari densitasnya nih. Berarti dimana kalau kita mau melakukan transformasi, kita nggak bisa langsung transformasi ke densitasnya, tapi harus ke distribusinya. Berarti kita buat dulu fungsi densitasnya itu diintegralkan ya. Kan rumusnya itu kalau mau cari distribusi itu kan integral dari si densitasnya. Nah, di sini kita integralkan densitasnya, ini pakai pemisalannya, pakai kayak kalkulus biasa. Kita misalkan U sama dengan 1 min X plus A, terus diturunkan kan jadinya kan min-nya tetap, A sini, pangkatnya dikurangin. Terus kita substitusikan, di sini kita bisa coret nilainya, nilai ini X pangkat A-1-nya, terus A-nya juga kita coret bisa. Dapat hasil dari turunannya itu, dari integralnya itu, min U pangkat B. Nah, terus ini U-nya kita masukkan dari yang pemisalan ini, sehingga didapatkan nilai dari distribusinya itu kayak gini. Jadi kita nyari distribusinya dulu. Nah, kalau udah dapat nih nilai distribusinya, kita substitusikan nilai X yang tadi pertama di atas ini.
Nah, kita substitusikan nilainya. Ini substitusi biasa ya, berarti kan 1 min. Masukin nilai X-nya. Di sini pangkatnya itu kan jadi pangkat A. Tapi di sini pangkatnya 1 per A. Berarti A per A ya di sini ya. Dia coret sama dengan 1. Pangkatnya sini B, ngikutin. Sehingga didapetin nilai dari apa ya? Distribusi transformasi dari distribusinya itu min E pangkat YB. Nah, yang ditanyain itu kan dia fungsi densitasnya. Karena dia itu dari dari densitas ke distribusi itu diintegralkan. Nah, kalau kita mau cari distribusi ke densitasnya, berarti kita turunkan. Dimana kalau ada nilai Fy sama dengan, nih turunannya, Fx sama dengan E pangkat Gx, ini kan Gx ya. Nah, diturunkan, dia hasilnya segini. Berarti kalau misalkan kita dapat fungsi distribusinya itu min E pangkat min YB, berarti turunannya itu atau densitasnya adalah min E pangkat min YB kali min B. Min, coret, B dikali E min YB. Hasilnya sama kayak yang ini. Buat batasnya juga nyarinya sama. Nah, terserah deh sukanya pakai cara yang mana. Yang kedua, yaitu fungsi densitas dari Z sama dengan sigma I sampai N YI adalah, nah di sini kita bisa, apa ya nama rumusnya ya? Momentum. Ya, momen. Nah, di sini rumusnya itu MYIT sama dengan integral E pangkat TY dikali dengan fungsi densitasnya. Ini lupa ya, aku nggak nulis rumus dikali fungsi densitasnya. Nah, berarti kan ini integral 0 sampai T hingga E pangkat TY dikalikan dengan densitasnya yang diketahui ini, yang udah dicari. Yaitu B dikali E min BY, DY. Nah, terus kita ini apa ya namanya? Kita satukan pangkatnya. Nih, B-nya tetap, E-nya kita satukan TY min BY. Berarti kan T min B, atau minusnya dikeluarkan, jadinya B min T dikali Y. Nah, terus kita bentuk nih, kalau udah punya persamaan kayak gini, kira-kira kita bentuk gimana caranya untuk mendekati distribusi tertentu gitu. Nah, akhirnya setelah dilihat-lihat ya, ini tuh bisa dibentuk ke apa namanya, distribusi gamma. Dimana kalau misalnya kita lihat distribusi gamma, sini ya. Nih, distribusi gamma itu rumusnya 1 per B pangkat A, gamma A, ya sekian pokoknya, bisa lihat di sini. Nah, kita ubah bentuknya itu ke bentuk ini. Nah, kita bentuk sini. Nah, kan ini nggak ada ya, Y pangkat 1 min 1 itu dari mana sih gitu. Ini mah kita ya nyoba-nyoba aja. Kan bisa di sini nih, kita lihat sininya ada X-nya ya. Di sini pangkatnya ada X, di sini ada X-nya. Nah, karena kita pangkatnya itu ada Y, maka kita bentuk sini variabel Y-nya. Nah, ya 1 min 1 kan 0, berarti kan Y pangkat 0 kan 1 nilainya. Gamma 1 juga nilainya 1 gitu. Berarti kan sama aja lah, dikalikan 1. Nah, bentuk dari gamma ini adalah mengikuti distribusi gamma, gamma 1, 1 per B. Kayak gini. Nah, buat yang nomor 3, ini aku nggak nulis soalnya nggak nemu pas aku cari-cari, kok kayak gini gitu. Akhirnya karena kesulitan, berarti aku skip aja buat yang nomor 3-nya. Selanjutnya lanjut ke siapa ini? Adeline. Oke, nah jadi sekarang aku akan ngejelasin nomor 4, 5, 6 ya untuk yang soal UAS ini. Nah, untuk yang soal nomor 4, 5, 6, nah jadi dia itu ada soalnya yaitu misal X1, X2, X3 merupakan sampel acak dari distribusi kontinu berikut. Fx sama dengan 2X di mana 0 kurang dari X kurang dari 1. Serta X1 kurang dari sama dengan X2 kurang dari sama dengan X3 merupakan statistik order dari X1, X2, dan X3. Nah, berarti kan dia itu X1 itu statistik order dari X1 kayak gitu kan. X2 statistik order dari X2. X3 statistik order untuk X3. Nah, sekarang tuh sebelum kita tuh menjawab nomor 4, yaitu fungsi densitas dari statistik order yang pertama, berarti kan kalau statistik order yang pertama kan X1 kan. Nah, kita cari dulu Fx gedenya gitu kan, distribusi Fx kayak gitu, sama dengan
untuk nyari F gede, kayak gitu, F gede X, berarti kita perlu mengintegralkan terlebih dahulu fungsi fx yang atas. Nah, berarti diintegralkan menjadi x kuadrat kan. 2x diintegralkan jadi x kuadrat. Nah, terus setelah itu baru deh kita masuk ke soal nomor 4. Nah, untuk menjawab fungsi densitas dari statistik order yang pertama itu, kita pakai rumus yang nih udah dilingkarin tuh. Udah dilingkarin rumusnya di mana fxk. Nah, k itu maksudnya kayak k1, 2, 3 kayak gitu ya. Udah itu sama dengan n faktorial dibagi k min 1 faktorial dikali n min k faktorial. Nah, n ini ya berarti jumlah n-nya. Berarti kan di sini x-nya ada 3 kan. Berarti di sini n-nya tuh 3 kayak gitu. Udah itu ini fx yang gede f gede gitu kan. Udah itu k min 1 dikali 1 min fx dipangkatin n min k terus dikali f kecil xx. Kalau f kecil tuh berarti CDF ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ya. Soalnya udah lupa juga. Nah, udah itu di sini n berarti n-nya itu kan berarti 3 kan. Karena jumlahnya itu 3, 3 faktorial dibagi 1 min 1 faktorial. Karena kan k-nya kan 1 kan. Dia statistik order yang pertama k-nya 1. Udah berarti 1 dikurang 1 berarti 0 kan. Udah itu dikali 3 min 1. 3 min 1 berarti kan 2, 2 faktorial. Nah, udah itu baru dia masukin rumus. Berarti kan yang f gede itu kan x kuadrat. X kuadrat itu pangkat 1 min 1 berarti 1 min 1 0 kan. Udah itu 1 min x kuadrat dipangkatin 3 min 1 berarti kan 3 min 1 2. Berarti 1 dikurang x kuadrat pangkat 2, udah itu dikali fx-nya itu 2x. Baru deh tinggal dicari. Karena karena di bawahnya tuh ada faktorial juga, 2 faktorial, di atasnya 3 faktorial, berarti dihapus aja kan, dicoret aja. Nah, berarti dapat 3 dikali pangkat 0, apapun yang pangkat 0 itu kan 1. Jadi 3 kali 1 dikali 1 min 2x kuadrat ditambah x pangkat 4, dan itu dikali 2x. Nah, udah itu dapat hasilnya itu 6x dikurang 12x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 5. Kalau kalian ngelihat dari soalnya, ada itu tuh opsi 1 atau A. Jadi jawabannya tuh A. Nah, itu yang nomor 5, dia itu sama aja sih sebenarnya. Nomor 5, nomor 6 itu sama, cuman yang bedanya itu kan order yang 1, 2, 3 gitu kan. Kalau ini yang 2 juga sama, jadi berarti tinggal ganti aja K-nya tuh dengan 2. Berarti kalau seandainya ganti dengan 2, berarti kan dapat yang konstantanya tuh kan 6 kan, karena 3 kali 2 kayak gitu. 3 kali 2 6. Terus yang itunya juga x kuadrat, dan itu dikali 1 min x kuadrat pangkat 1 dikali 2x. Jadi dapat hasilnya itu 12x pangkat 3 dikali 1 min x kuadrat. Nah, ini nggak dijabarin lagi karena ngikutin opsi yang ada di soal gitu kan. Karena opsinya tuh minta dalam bentuk kayak gini, ya udah berarti dalam bentuk kayak gini. Jadi nggak dijabarin. Jadi hasilnya itu jawabannya itu opsi 1 atau A. Dia tuh yang nomor 6, dia tuh sama aja, sama seperti 2 soal sebelumnya, di mana yang K-nya itu 3, berarti tinggal ganti aja K-nya sama dengan 3. Berarti kalau dilihat, berarti konstantanya kan 3 kan, karena udah dicoret tuh. Karena 3 dikurang 3 sama dengan 0, dia tuh yang 3 kurang 1 kan 2 kan, tinggal dicoret aja. Nah, terus juga untuk yang x kuadratnya, x kuadrat pangkat 3 min 1, berarti x kuadrat kali pangkat 2, jadi kan x pangkat 4, terus 1 dikurang x kuadrat pangkat 0 kan, apapun yang dipangkatin 0 pasti hasilnya itu 1. Terus dikali dengan 2x. Nah, jadi setelah dihitung dapat hasilnya itu 6x pangkat 5. Kalau dilihat dari soalnya, hasilnya itu jawabannya itu opsi 2 atau B, yaitu 6x pangkat 5, kayak gitu. Oke, lanjut oleh Anissa Fauziah, Ica. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Anissa atau Ica. Akan menjelaskan nomor 7 sampai nomor 9. Nah, untuk nomor 7 ini soalnya adalah ekspektasi dari statistik order kedua.
Nah, kan tadi kita udah tahu ya dari soal sebelumnya yang tadi dijelasin sama Adel, kalau statistik order kedua itu didapatkan nilainya adalah 12 X pangkat 3 dikali 1 min X kuadrat. Atau kita jabarin 12 X pangkat 3 min 12 X pangkat 5. Nah, seperti yang udah dijelasin juga, kalau nggak salah pas UTS kemarin gimana cara nyari ekspektasi, itu tinggal integral X dikali fungsi densitasnya gitu, atau kalau di sini namanya dari statistik order keduanya itu kan. Jadi tinggal kalian integralin aja, integral min hingga sampai hingga dari x fx x dx, atau di sini diganti jadi 0 sampai 1 untuk batasnya, x dikali 12 x pangkat 3 dikurangi 12 x pangkat 5 dx. Nah, selanjutnya diintegralin biasa aja, kayak ngeintegralin biasa. Nah, didapat jawabannya adalah 24/35. Nomor selanjutnya juga sama aja, cuma di sini di nomor 8 kita nyari ekspektasi dari statistik order yang ketiga. Berarti kita tinggal lakuin hal yang sama kayak nomor 7, tapi fx-nya kita ganti jadi fx 3x, yaitu 6x pangkat 5. Ya udah sama aja sih kayak tadi, dengan batas 0 sampai 1. X, integral dari 0 sampai 1, X dikali 6X pangkat 5 dx, diintegralkan seperti biasa, didapat hasilnya adalah 6/7. Nah, selanjutnya adalah nomor 9. Untuk nomor 9 ini adalah menentukan statistik order dari peluang bersama, di mana ditanyakan berapa statistik order dari fx2, x3 dari y2, y3. Nah, di sini untuk menentukan berapanya, untuk menentukan nilainya kita punya rumus nih. Nah, rumusnya itu sama mirip-mirip sama yang tadi dijelasin Adel, tapi ada tambahan sedikit karena ini untuk peluang bersama. Di mana rumusnya itu adalah 3 faktorial, karena kan tadi ada 3 statistik order ya, 3 faktorial dibagi 2 min 1 faktorial dikali 3 min 2 min 1 faktorial dikali 3 min 3 faktorial dikali fx y2, kemudian f itu f kecil berarti dia dari fungsi densitasnya, fx y2 fx y3 dikali fx y2 pangkat 2 min 1, 2 di sini untuk yang statistik order 2-nya, lalu dikali dengan f besar, atau di sini adalah berarti fungsi distribusinya fx y3 dikurangi f ini juga f besar ya, fx y2 pangkat 3 min 1 min 2 dikali, itu ada satu lagi di bawah karena nggak cukup, 1 dikurangi fungsi distribusinya lagi dari y3 pangkat 3 min 3. Nah, untuk fungsi densitasnya itu yang mana sih? Nah, fungsi densitasnya itu menggunakan rumus yang ada menggunakan fungsi densitas yang ada di soal sebelumnya yang tadi ada jelasin, yang 2x. Nah, tapi di sini kita ganti aja menjadi X-nya kita ganti jadi Y2 dan Y3. Makanya nanti jawabannya adalah 6. Itu kan 6 itu hasil dari faktorialnya. Dikali 2Y2 itu adalah fx Y2. Dikali 2Y3 itu fx Y3. Nah, dikali Y2 kuadrat. Itu adalah nilai distribusi, karena kan nilai distribusi itu didapatkan dengan mengintegralkan nilai densitasnya, sehingga didapatkan Y2 kuadrat dikali, dipangkatkan 2 kurang 1 berarti dipangkatkan 1 dikali, di situ juga pakai fungsi distribusinya Y3 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dipangkatkan 3 kurang 1 kurang 2, 0. Dan yang terakhir dikali 1 min Y3 kuadrat pangkat 0. Dan setelah itu tinggal dikali-kalikan aja, dapat nilai akhirnya adalah 24 Y2 pangkat 3 Y3. Oke, sekian. Kembali ke Adel. Oke, paling gitu aja ya untuk yang penjelasan UAS TEO 1-nya. Nah, paling dari kita segitu aja. Kalau seandainya kalian ada pertanyaan seputaran UAS TEOS ini, kalian bisa tanyain ke aku, Ica, atau ke Ana, atau juga kalian bisa tanyain ke penanggung jawab tutornya. Nanti mereka bakalan nyampein ke kita gitu.
Gitu aja paling, kalau seandainya kita ada salah, kita mohon maaf, dan juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan juga kita mohon maaf. Aku tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.